Baik, kita kembali ke buku kita yang insya Allah nanti di akhir kajian akan kita bagi. Hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyadua sungguh bahwasanya datang pagi-pagi ahadukum seseorang dari kalian ilal masjid menuju ke masjid. Fayata'allam lalu dia mempelajari aw yaqra atau membaca ayat ini dua ayat min kitabillah dari Al-Quran. Khairun lahu lebih baik bagi dia minna kata ini daripada dapat dua unta. Wa salatun khairun lahu min salas. Baca tiga ayat atau pelajari tiga ayat lebih baik daripada dapat tiga unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Mempelajari 4 ayat lebih baik daripada mendapatkan 4 unta. Wa min a'dadihinna dan juga dari jumlah-jumlah mereka minal ibil dari unta. Maksudnya 5 banding 5, 6 banding 6 dan seterusnya. Hadis ini kayaknya sudah sering saya sampaikan, maka langsung saja kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Hadis ini jelas menunjukkan fadilahnya ngaji pada waktu pagi hari ba'da subuh untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Karena itu wajar kalau di Solo ada beberapa kiai yang mengadakan kajian pada subuh, itu karena memang sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil di sini adalah yang kedua, seseorang datang pagi-pagi. Pagi-pagi ini yang saya paham dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dimaksud adalah setelah subuh sampai terbit matahari. Dari mana kita tahu? Padahal kata-kata yaghdu ini kan pagi ini kan bebas. Dari jam 6 sampai jam 7 itu juga pagi. 7 sampai 8 itu juga pagi. Lah kenapa ditafsirkan ini yaghdu ini adalah ba'da subuh? Itu karena ada hadis lain yang mengisyaratkan hal itu. Yaitu hadis riwayat Abu Dawud yang kata kuncinya la'an ab'uda. Beliau mengatakan la'an sungguh bahwasanya ab'uda saya duduk ma'a qaumin bersama suatu kaum yadhkurunallaha ta'ala yang berzikir kepada Allah termasuk majelis ilmu. Min salatil ghadat sejak salat subuh hatta tatlu'a syamsu, nah ini dalilnya, sampai terbit matahari. Dan memang yang dilakukan oleh Nabi itu seperti itu. Seringkali beliau itu menyampaikan ilmu ba'da subuh sampai terbit matahari, kemudian pada bubaran dari majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya menghadiri majelis ilmu di masjid itu berlaku umum untuk laki dan perempuan. Karena di sini dikatakan ahadukum, salah satu dari kalian. Berarti ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Karena ahadun itu bisa untuk laki-laki juga bisa untuk perempuan. Tidak boleh seorang wanita kemudian dihalang-halangi oleh suaminya. Mau ngaji ke masjid tidak boleh. Itu tidak boleh, menghalangi tidak boleh. Karena Nabi sudah berpesan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan mencegah istri-istri kalian atau para hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Maksudnya untuk salat jamaah atau untuk kebaikan-kebaikan yang lain yang ada di masjid. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya al-masjid fayata'allam. Masjid di masa Nabi itu adalah tempat untuk belajar. Sehingga zaman dulu itu belum ada pesantren, Pak. Adanya belajar di masjid. Karena itu kalau zaman sekarang ada masjid yang tidak ada majelis ilmunya, itu masjid yang kurang ideal. Masjid yang tidak sesuai masjidnya Nabi. Karena masjidnya Nabi digunakan untuk belajar ilmu agama juga. Kemudian awyaqra menunjukkan bahwasanya masjid itu juga digunakan untuk membaca Al-Quran di masa Nabi. Tapi ternyata membaca Al-Quran di rumah itu juga dihasungkan oleh Nabi. Karena itu sebaiknya kita mempunyai 2 aktivitas setiap harinya. Aktivitas pertama membaca Quran di rumah, aktivitas kedua membaca Quran di masjid. Ya, waktunya kan gampang diatur ya. Mungkin ba'da maghrib sampai isya ini di rumah, mungkin ba'da subuh ini beberapa ayat baca di masjid. Nah itu supaya kita mengumpulkan antara 2 kebaikan yang sama-sama dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang terakhir di sini dikatakan membaca ayat Al-Quran 2 ayat lebih baik daripada mendapatkan laba 2 unta. Kenapa yang disebutkan unta kok bukan yang lainnya? Karena unta ini termasuk apa? Harta yang mahal di kalangan orang-orang Arab. Unta itu kalau punuknya gede, maka harganya mahal. Unta itu kalau warnanya merah, maka harganya mahal. Unta itu kalau bunting, maka harganya mahal. Karena itu seringkali dalam hadis-hadis Nabi membicarakan tentang unta. Itu karena adalah harta yang mahal di kalangan orang Arab. Misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan
Sungguh bahwasanya Allah itu menunjuki satu orang laki-laki gara-gara hidayah kamu. Itu khairun laka, lebih baik bagi kamu wahai Ali, min ayyakuna laka humrun na'am, daripada kamu mendapatkan unta merah. Humrun ini merah, an-na'am arti asalnya adalah binatang ternak, tapi yang dimaksud adalah unta. Maka disebutkan unta merah ini karena mahalnya, lebih mahal daripada unta-unta yang lainnya. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah bersabda, nah ini tadi sudah saya singgung, bahwasanya kalau saya duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah sejak salat subuh sampai terbit matahari, lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 budak dari kalangan keturunan Nabi Ismail, maksudnya orang Arab. Dan budak Arab itu mahal, lebih mahal daripada budak Jawa maupun yang lain-lain. Dan sungguh bahwasanya saya duduk bersama suatu kaum yang mereka berzikir kepada Allah sejak salat asar sampai terbit tenggelam matahari, itu lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 orang budak. Hadis ini sangat jelas menunjukkan fadilahnya majelis ilmu ba'da subuh atau ba'da asar. Kenapa disebutkan ba'da subuh dan ba'da asar? Kenapa enggak ba'da duhur saja, atau ba'da maghrib saja, atau ba'da isya saja seperti sekarang malam hari ini? Karena ternyata memang ba'da subuh ini adalah waktu yang mulia, ba'da asar ini juga waktu yang mulia. Karena itu banyak sekali perbuatan-perbuatan mulia Nabi itu dilakukan ba'da subuh. Contohnya apa? Majelis ilmu dilakukan oleh Nabi ba'da subuh. Ba'da subuh biasanya Nabi bertanya, tadi malam ada yang bermimpi enggak? Kalau ada yang mengatakan iya, maka ditafsirkan oleh Nabi. Oh, mimpi kamu tafsirnya gini. Kalau enggak ada yang bermimpi, maka Nabi sendiri yang menceritakan mimpinya. Saya tadi bermimpi. Nah, sampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada yang bermimpi dan Nabi juga enggak bermimpi, nah kadang-kadang itu para sahabat kemudian ngobrol sendiri, ya. Tapi ngobrolnya ngobrol ilmu, ya, bukan ngobrol muyawara, tapi ngobrol ilmu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersama mereka sampai terbit matahari. Baik. Kemudian amalan yang lain yang dilakukan oleh Nabi ba'da subuh itu juga apa? Menyerang musuh. Nabi itu punya 2 waktu yang paling mulia untuk menyerang musuh. Ini kita pelajari dalam kitabul jihad. Silakan nanti di dalam kitab Bulughul Maram dicari, ada hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyerang musuh itu ba'da subuh, Pak. Karena apa? Ini waktu yang mulia. Kalau ba'da subuh nggak bisa nyerang, mungkin karena pasukannya masih lelah misalnya, perjalanannya jauh misalnya, maka nyerangnya itu ganti ba'da duhur. Maka ini 2 waktu yang mulia untuk penyerangan musuh sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, yang Allah berzikir kepada Allah. Sudah saya ulang-ulang bahwasanya yang dimaksud berzikir kepada Allah ini bukan zikir jama'i yang bersama-sama dengan suara satu, itu bukan. Karena nggak ada dalilnya dari Nabi. Tapi masing-masing berzikir, atau ada majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu termasuk zikir kepada Allah. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya min sholatil ghadat, bahwasanya waktu setelah subuh sampai terbit matahari itu lebih mulia daripada waktu setelah asar sampai tenggelam matahari. Dari mana kita tahu? Karena di sini Nabi mengatakan majelis ilmu setelah subuh sampai terbit matahari itu lebih utama daripada memerdekakan 4 budak yang mahal, yaitu budak Arab. Sementara untuk yang ba'da asar itu lebih utama daripada memerdekakan 4 budak yang biasa. Padahal kalau kita hitung jamnya, dari ba'da subuh sampai terbit matahari sekitar berapa jam, Pak? Paling 1 jam lebih dikit, gitu. Ya. Mungkin kan subuh itu selesai jam 5 kurang seperempat. Nah itu terbit matahari itu kan jam 6. Ya 1 jam lebih seperempat lah. Tapi kalau ba'da asar sampai maghrib, berapa jam itu? Setengah 4 sampai setengah 5 sampai setengah 6. Ya 2 jam. Meskipun ba'da asar 2 jam, ba'da subuh 1 jam, tapi ternyata di sini Nabi mengatakan lebih mulia yang ba'da subuhnya. Maka ya, ini menunjukkan bahwa waktu ba'da subuh itu memang lebih utama daripada yang ba'da asar. Kok bisa gitu, Ustaz? Ya jangan tanya saya. Itu kan keputusan dari Allah itu. Kenapa hari Jumat dipilih oleh Allah sebagai hari yang paling mulia daripada 7 hari itu? Ya jangan tanya saya. Itu yang menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaidahnya mengatakan sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Apa artinya? Wallahu, dan Allah itu yakhluqu menciptakan ma yasha', apa-apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah itu memilih dari ciptaan. Jadi waktu itu sangat banyak. Nah, dipilih ba'da subuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waktu yang paling utama. Itu haknya Allah.
hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia nggak bisa nawar-nawar lagi dalam masalah seperti ini. Demikian juga makhluk ini, manusia ini diciptakan oleh Allah sangat banyak sekali. Ada yang dipilih ini sebagai orang yang mati syahid, ada yang dipilih ini sebagai ulama, ada yang dipilih ini sebagai orang yang dermawan suka sedekah. Ya itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak bisa protes terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mengusahakan diri kita, ya. Mengusahakan diri kita menjadi ulama, menjadi orang yang dermawan, itu bisa. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya di sini dikatakan ahabu ilayya, lebih saya sukai. Maksudnya apa lebih saya sukai itu? Yang dimaksud adalah pahalanya lebih besar. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu pada subuh sampai terbit matahari, pahalanya lebih besar daripada pahala memerdekakan 4 budak keturunan Nabi Ismail. Nah dulu sudah saya jelaskan hitungannya. Jadi kalau memerdekakan budak itu harganya berapa? Ya anggaplah satu budak itu adalah 100 juta. Berarti kita hadir sekali majelis ilmu itu lebih banyak daripada sedekah 400 juta. Siapa tahu di antara kita mau, Pak, sedekah 400 juta tiap pagi itu siapa mau? Saya kira nggak ada yang mau. Ya, Dit nggak punya pun juga nggak akan mau, yakin sudah. Apa memang kalau kita punya pabrik gede mau infak 400 juta setiap hari? Nggak akan mau ya. Karena manusia itu memang sudah dicetak oleh Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wa dan seterusnya. Jadi dunia itu sudah dijadikan manusia ini cinta kepadanya, cenderung kepadanya. Melepas 400 juta nggak mungkin bisa setiap hari ya, illa man rahimallah. Tapi Allah sudah memberikan ganti yang lebih mudah. Hanya kadang-kadang orang itu nggak paham hakikat seperti ini sehingga malas-malasan. Kalau saya alhamdulillah ya, selama ada kemampuan maka kalau disuruh pasti menghadiri pengajian pagi hari. Karena di sana itu banyak pilihan ya. Masjid mana saja ada kajian-kajiannya. Ya. Ada 3 masjid yang saya ketahui. Monggo. Kalau di sini kan tidak sampai terbit matahari, iya. Hanya sekitar 20 menit. Iya. Itu apa juga bisa semacam 4 budak atau yang separuh budak aja? Iya, mestinya bukan 4 budak. Ya. Artinya kalau dari ba'da subuh sampai terbit matahari itu 4 budak, nanti tinggal dihitung aja. Kalau separuhnya ya berarti 2 budak, gitu kan ya. Tapi kan lumayan, Pak ya. Lumayan daripada tidak sama sekali. Maka menurut saya rugi ya. Kalau di masjid ada majelis ilmu, kita tinggalkan. Rugi banget ya. Nah, karena sudah kita melewatkan pahala yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis berikutnya. Ma min kharijin, tidak ada orang yang keluar kharaja min baitihi, yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Illa kecuali wada'at lahu, meletakkan baginya al-malaikah, para malaikat, ajnihataha, sayap-sayapnya, ridon, karena puas, bima yasna, terhadap perbuatan orang itu. Hatta yarji, sampai dia pulang lagi dari majelis ilmu. Hadis ini menunjukkan fadilahnya orang yang melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju kepada majelis ilmu seperti malam hari ini. Maka jenengan tadi dari rumah sampai masjid ini, Pak, itu sebenarnya bersama malaikat. Malaikat itu meletakkan sayapnya untuk kita. Hanya saja kok orang ketok gitu. Sebenarnya kalau ketok saya ajak untuk terbang ya. Ya Pak, terbang ke Jakarta. Main-main di Jakarta malah gak jadi ngaji malah. Tapi ini termasuk ilmu gaib yang disampaikan oleh Nabi, maka kita wajib mempercayainya. Meskipun mata kita tidak melihatnya. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kharij, orang yang keluar dari rumahnya, itu ternyata ada 2 macam. Ada yang keluarnya itu dalam rangka diridhoi oleh Allah, ada yang dalam rangka diridhoi oleh setan. Nah, dalam hadis yang dulu sudah pernah saya sampaikan, orang yang keluar dari rumahnya itu pasti ditunggu oleh setan dan malaikat. Nah, karena hadis ini sudah saya sampaikan, nggak saya tampilkan ya, tapi dihafalkan saja isinya. Bahwasanya orang yang keluar dari rumahnya itu nanti bisa ditemani setan, bisa ditemani malaikat, tergantung keluarnya untuk apa. Kalau keluarnya untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka yang menyamai dia adalah setan, oleh malaikat membawa benderanya. Tapi kalau keluarnya untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, maka setanlah yang menemani dia, dan setan juga membawa bendera. Jadi selama perjalanan itu sampai pulang lagi itu selalu disertai oleh malaikat atau selalu disertai oleh setan. Maka nanti bayangkan aja Pak, pas pulang itu, wah saya sekarang berada di bawah benderanya malaikat. Itu kalau keluarnya untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Nah, yang diridhai oleh Allah
salah satunya adalah fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu syar'i. Baik, kemudian orang yang keluar dari rumahnya mencari ilmu syar'i, itu hadis menunjukkan bahwa orang ini sedang berada fi sabilillah. Dalilnya apa? Riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata kuncinya adalah fi sabilillah hatta yarji'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini banyak sekali sehingga kita ketik saja yang lebih lengkap. Man kharaja, barang siapa yang keluar, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu syar'i, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai pulang lagi. Ini riwayat Tirmidzi dan hadisnya dikatakan dhaif oleh Al-Albani, tapi saya katakan ini dhaif secara sanadnya saja. Kalau isinya benar. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyabdakan sesuatu yang dari sabda itu Syekh Albani mengambil kesimpulan berarti itu menguatkan isi hadis ini. Maka hadis ini isinya kuat meskipun sanadnya dhaif. Sehingga nggak apa-apa kita yakini isi hadis ini benar. Maka alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita sedang fi sabilillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Kemudian di sini dikatakan wada'at lahul malaikah, malaikat meletakkan sayapnya. Apa yang dimaksud meletakkan sayapnya? Ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama maksudnya adalah malaikat itu menaungi kita. Sayapnya dipampang gitu kemudian menaungi kita. Tafsir yang kedua maksudnya ini adalah kinayah dari tawadhu. Jadi malaikat itu tawadhu kepada kita, ya. Menundukkan dirinya di hadapan kita, ya. Menghormati kita dan menghargai kita, ya, gara-gara perbuatan yang mulia yang kita lakukan. Kemudian tafsir yang ketiga, wada'at lahul malaikatu ajnihataha, yaitu maksudnya adalah dia menyertai kita, sehingga dikatakan apa? Meletakkan sayapnya, alias apa? Menyertai kita terus begitu. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini, hatta yarji', menunjukkan bahwasanya orang itu kalau melakukan suatu perbuatan yang baik, maka berangkatnya dengan pulangnya itu sama-sama berpahala. Berangkatnya berpahala, pulangnya berpahala. Kita sholat 5 waktu ini, berangkat ke masjid berpahala, pulangnya berpahala. Karena itu rugi, ya. Kalau orang itu mendengarkan azan, mendengarkan qomat, kalau nggak mau sholat jamaah, itu bangkrut, betul-betul bangkrut. Karena berangkatnya saja berpahala, pulangnya berpahala. Masa nggak mau pahala? Siapa sih di antara kita yang tidak perlu kepada pahala? Nanti di akhirat kita pasti akan memerlukannya dan sadar terhadap itu. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan secara lebih tegas bahwasanya berangkat dan pergi, berangkat dan pulang itu pahalanya sama. Beliau mengatakan qaflatun, pulang dari perang itu ka ghazwatin, seperti berangkat menuju perang. Hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya sahih. Para ulama memahami hadis ini tidak khusus untuk perang saja, tapi semua amalan baik, termasuk salat jamaah, termasuk menghadiri salat Idul Fitri, Idul Adha, termasuk menghadiri majelis ilmu, semuanya sama, ya. Qaflatun ka ghazwatin. Berangkat dengan pulang itu hukumnya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an yaminir rahman ta'ala, di arah kanannya Allah Ar-Rahman, wakil tayadaihi yamin. Tapi harus diketahui bahwa kedua tangannya Allah itu semuanya kanan. Rijalun, ada beberapa laki-laki, laisu bi anbiya, yang mereka itu bukan para nabi, wala syuhada, bukan para syuhada, yaghsha bayadu wujuhihim, yang putihnya wajah mereka itu menutupi nadharon nadirin, penglihatannya orang-orang yang melihatnya menyilaukan. Yaghbituhumun nabiyun, maka para nabi pun iri kepada mereka. Kok mereka mendapatkan kemuliaan kayak gini? Wa syuhada, orang-orang yang mati syahid juga iri. Bimak'adihim, gara-gara posisi mereka, wa qurbihim, dan kedekatan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mari kita baca hadis setelahnya. Mereka itu adalah juma'un, sekumpulan min nawazi'il qabail, dari kabilah-kabilah yang berbeda-beda. Ada orang Jawanya, ada orang Maduranya, ada orang Klatennya, ada orang Solonya. Ya, jtami'un, mereka itu berkumpul dalam sebuah tempat ala dzikrillah, di atas zikir kepada Allah, termasuk majelis ilmu. Fayantakuna, lalu mereka itu memilih atau yibal kalam, ucapan-ucapan yang baik. Kama yantaki, sebagaimana memilih akilut tamri, orang yang makan kurma, atau yibahu, kurma-kurma yang bagian baiknya saja. Hadis ini saya harus jujur bahwa derajatnya dhaif, sehingga dalam buku ini dikatakan diriwayatkan. Kata-kata diriwayatkan ini digunakan oleh para ulama untuk menyampaikan hadis yang dhaif.
Kalau hadisnya sahih, maka ulama mengatakan qala Rasulullah. Tapi kalau hadisnya dhaif, maka ruwiya, diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kan judulnya apa? Catatlah ilmu terbaik yang kau dengar. Dari hadis ini mana mencatat ilmu ini? Fayantakun, mereka itu memilih atau yibal kalam, ucapan-ucapan yang baik. Jadi kalau ada penceramah atau ada pelajaran, itu dipilih kalimat-kalimat yang baiknya kemudian dicatat. Hadis ini menghasung apa? Mencatat atau memilih kalimat-kalimat yang baik yang sudah disampaikan dalam pelajaran. Ini meskipun hadisnya dhaif, tapi maknanya benar, yaitu hasungan untuk menulis ilmu karena dikuatkan oleh hadis yang setelahnya. Judulnya apa? Ilmu harus ditulis. Dalilnya Nabi bersabda, qayyidu, ikatlah al-ilma, ilmu yang kalian dengar itu bil kitab dengan cara menulisnya. Ikatlah ilmu dengan cara menulis, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab di dalam pantun mereka. Mereka mengatakan al-ilmu sayd wal kitabatu qaid, qayyid suyudaka biqaidin wathiqi. Apa artinya? Al-ilmu sayd, ilmu itu adalah buruan, wal kitabah qaid, sementara menulis itu seperti borgol untuk buruan itu. Qayyid suyudaka biqaidin wathiq, maka borgollah buruan-buruan kamu, yaitu ilmu yang sudah kamu dengar, dengan cara menulisnya. Karena itu dulu ketika saya masih santri, di dalam saku saya ini selalu ada kertas sama pena, Pak. Selalu ada kertas sama pena. Apapun ilmu yang saya dengar, dimanapun juga, tak tulis di dalam kertas itu. Kalau ada sesuatu yang muskilah, artinya berbeda dengan apa yang dulu sudah saya dapatkan, nah itu kasih tanda tanya. Artinya apa? Nanti kalau sudah sampai pesantren, nah yang ada tanda tanya ini yang akan saya teliti di dalam perpustakaan. Ini Pak Kiai ini ngomong kayak gini, kok kayak gitu sih? Padahal dulu yang saya pelajari bukan kayak gitu. Nah, ini yang diteliti. Nah kalau setiap hari begini terus Pak, kumpulan ilmu itu sangat banyak sekali. Ya. Sehingga dulu saya punya tong, atau bukan tong ya, kaleng. Nah kaleng itu saya tulisi di luarnya itu kumpulan ilmu. Sehingga kalau kertasnya sudah penuh, masukkan kaleng itu. Ambil kertas yang lainnya, masukkan sini ya. Orek-orek lagi, udah dapat, masukkan itu lagi. Dan saya juga mempunyai sebuah buku yang besar ya, yang saya jadikan sebagai kamus, urutannya A, B, C, D sampai Z. Gitu. Sehingga ilmu yang berkaitan yang awalnya huruf Z saya tulis di halaman Z. Misalnya zebra, zebra itu kan tulisnya pakai Z. Gitu. Nah, di dalam apa? Di dalam kolom Z itu saya tulis zebra judulnya. Zebra hukumnya halal dimakan. Dalilnya adalah misalnya Nabi mengatakan yakni luhumul khumril wahsyiyah itu halal. Itu ditulis di situ. Sehingga kumpulan-kumpulan ilmu selama di pesantren itu sangat banyak sekali sudah terkumpul dalam satu buku yang sangat besar. Baik, ini demi mengamalkan apa? Perintah Nabi. Qayyidul ilma bil kitab. Ilmu caranya adalah ditulis supaya dia itu terikat, tidak terlepas-lepas lagi. Karena manusia itu sifatnya gini, Pak. Masuk, keluar lagi. Gitu. Tapi kalau udah diikat, ditulis, nah ini masuk, kemudian mancep di sini, Pak. Nggak keluar-keluar. Tapi kalau nggak ditulis, udah keluar lagi, yakin. Bahkan ada sebagian kita itu nggak mampir gitu, masuk langsung keluar lagi, mental gitu. Ya kalau ngantuk kan mental ya, ngantuk atau nggak perhatian ya mental. Tapi kalau ngantuk pas majelis ilmu malam hari ini ya wajar banget. Ini kan sudah siang hari gak lelah gitu kan. Kalau memang tidak boleh ngantuk ya panitianya wajib memberikan apa kopi di sini ya. Sehingga nggak ada alasan lagi ya bagi yang ngantuk. Kalau nggak ada kopinya udah saya berarti boleh ngantuk gitu kan. Karena saya pengalaman Pak, ada kajian setiap tahunan yang diadakan oleh teman-teman kita di Jawa Timur. Pengajian ini diadakan di Hotel Blissing Wells di Malang kan. Nah biasanya mengundang para masyayikh dari Madinah atau dari Yordan. Yang biasanya dari Yordan. Nah, saya sering ikut di sana. Nah biasanya itu undangannya itu kan ada 300 orang. 300 orang ini ada salah satu yang selalu ditugaskan untuk keliling-keliling. Siapa yang ngantuk maka dia kena bonus, yaitu permen kopi itu. Kalau saya kelihatan ngantuk teklak-tekluk gini, pasti ada yang datang ke saya. Misal, dimakan kopitonya. Ya. Untuk apa? Mengingatkan. Ini ilmu penting. Jangan apa? Oh ini mas saya didatangkan dari jauh-jauh, malah tinggal turu. Ya.
Ini kasih kopi, ya kopiko. Nah, ya alhamdulillah, ini adalah termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya kembali ke sini, bahwasanya menulis ilmu itu termasuk sesuatu yang dihasilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya hadis Nabi itu boleh ditulis atau dicatat. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di sana ada hadis-hadis sahih yang menegaskan bahwa hadis Nabi jangan ditulis. Tapi ternyata para ulama mengatakan hadis yang melarang menulis hadis ini ternyata berlakunya di awal-awal Islam saja. Setelah di akhir-akhir Islam, para orang-orang itu sudah tahu mana hadis Nabi, mana Al-Quran, maka akhirnya nulis hadis dibiarkan. Bahkan Nabi pernah berkhutbah, kemudian karena khutbahnya ini sangat penting, maka ada orang dari Yaman mengatakan, "Ya Rasulullah, uktubli, tolong tuliskan khutbah Anda tadi." Maka Nabi menyuruhkan para sahabatnya, "Uktubu li Abi Syah." Tolong tuliskanlah khutbah saya tadi kepada orang ini namanya Abu Syah. Akhirnya dituliskan hadis Nabi itu. Nah, ini menunjukkan apa? Bolehnya hadis itu ditulis. Kalau zaman dulu di awal-awal Islam, nggak boleh nulis hadis gara-gara apa? Khawatir nanti akan campur dengan Al-Quran. Sehingga orang nggak paham mana Quran, mana hadis. Ya. Karena memang ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa ada beberapa bacaan yang termasuk di dalam Al-Quran, dimasukkan di dalam Al-Quran, padahal bukan dari Al-Quran. Tapi itu semuanya sudah dibereskan atau sudah diperbaiki oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga sebelumnya sudah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Baik, hadis berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat yang bersifat sayyahin, suka melancong, ya, suka jalan-jalan. Jalan-jalan di mana? Fil ardi, di bumi. Fadlan an kuttabin nas, itu bukan para penulis atau pencatat amal manusia. Jadi ada yang berjalan-jalan untuk mencatat amal manusia, ada juga yang berjalan-jalan untuk sebab yang lain. Yaitu apa? Yatufuna, mereka itu berkeliling fituruki di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang-orang yang berkumpul untuk berzikir, ya termasuk majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman, maka mereka mendapatkan suatu kaum yang Allah yang berzikir kepada Allah, tanadau, maka para malaikat itu saling memanggil. Halumu, kemari ila hajatikum, kepada hajat-hajat kalian. Fayahufunahum, lalu para malaikat itu mengerumuni atau meliputi mereka biajnihati dengan sayap-sayap mereka ila sama'i dunya, sampai ke langit dunia. Jadi sekarang ini Pak, di atas kita itu ada malaikat yang bertumpuk-tumpuk sampai langit ya. Saking penuhnya malaikat itu. Mana dalilnya? Ya hadisnya. Tapi sayang sekali gitu loh, kalau nggak ketok gitu loh. Kalau ketok itu mungkin saya ajak naik ke langit sana ya. Masya Allah, enak sekali. Dan kemudian hadis berikutnya, ini hadisnya dhaif, maka kita tinggalkan saja ya. Hadis berikutnya ini juga dhaif ya, tapi sebenarnya isinya benar. Idza marartum, apabila kalian itu melewati biriyadil jannah, kebun-kebun jannah, farta'u, maka merumputlah. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa sih yang dimaksud kebun jannah? Qala majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Ya. Ini hadisnya dhaif secara sanadnya, tapi isinya benar, bahwasanya majelis ilmu disebut sebagai riyadul jannah, yaitu kebun-kebun jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Majelis ilmu disebut kebun jannah itu maksudnya apa? Bukankah sekarang ini bukan kebun sekarang ini? Sekarang ini kan masjid ini. Kenapa disebut kebun jannah? Nah, ini jawabannya. Jawabannya dari hadis yang lain. Ya. Kata kuncinya salaka maslakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya, sudah mewahyukan kepada saya, annahu, bahwasanya man, siapapun juga, salaka maslakan, yang menempuh sebuah jalan, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, sahaltu lahu tariqal jannah, saya mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Jadi gara-gara majelis ilmu yang kita hadiri ini menyebabkan kita mudah untuk menuju jannah, maka majelis ilmu kemudian disebut sebagai kebun jannah. Ya, itu maksudnya ya. Berarti tetap kita ini berada bukan di kebun sekarang ini, tapi itu bisa menuju kepada kebunnya jannah. Maka disebutkan akibatnya, tapi yang dimaksudkan adalah sebabnya. Akibatnya adalah bisa masuk ke dalam kebun jannah, tapi awalnya atau sebabnya adalah majelis ilmu. Dan seperti itu sering di dalam bahasa Arab ya, disebutkan akibatnya, tapi yang dimaksud adalah sebabnya. Misalnya gini, orang Arab mengatakan
nazalatis sama, telah turun langit itu. Yang dimaksud bukan langitnya, tapi air hujan. Air hujan itu adalah akibatnya, langit itu adalah sebabnya. Nah, kalau di sini malah sebaliknya, disebutkan sebabnya, tapi yang dimaksud adalah akibatnya. Disebutkan langitnya, tapi yang dimaksud adalah air hujannya. Jadi bolak-balik bisa, apakah yang disebutkan akibatnya ataukah sebabnya. Baik, apakah menghadiri pengajian termasuk ribat? Ya, ada hadisnya, tapi dhaif, sehingga di sini dikatakan diriwayatkan. Afdalur ribat yang paling utama adalah as-salat, ibadah salat, waluzumu majalis dzikri, dan melazimi atau senantiasa hadir pada majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Tapi karena hadisnya dhaif ya kita tinggalkan saja. Siapa yang menghadiri pengajian maka dia selamat dari laknat. Dalilnya apa? Inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu dilaknat. Apa artinya dilaknat? Dijawabkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, semua isinya itu dilaknat, jauh dari rahmat. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Satu. Wa ma walahu, segala aktivitas yang mewalikan Allah, aktivitas yang menjadikan Allah itu sebagai wali kita. Maksudnya adalah aktivitas yang kita itu ikhlas mengamalkannya karena Allah, sehingga Allah ridho terhadapnya. Termasuk seorang suami cari nafkah. Kenapa? Karena dia merasa ini adalah kewajiban saya, maka saya melaksanakannya ikhlas karena Allah. Cari nafkah ini untuk menghidupi anak istrinya, ini termasuk wa ma walahu, ya, mewalikan Allah apabila niatnya ikhlas karena Allah. Apabila niatnya ikhlas karena Allah, taat terhadap perintah Allah. Wa aliman, dan orang yang alim, maksudnya adalah orang yang mengajarkan ilmu agama. Au muta'alliman, atau orang yang belajar, maksudnya adalah orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi muta'allim, mempelajari ilmu agama, menghadiri majelis pengajian, ini termasuk menyebabkan kita selamat dari mal'unah, selamat dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita hadir dalam majelis ilmu, itu sama dengan kita sedang mendapatkan timpuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sebagian ulama mengatakan apa? Indama dzukiras salihun nazalatir rahmah. Ketika disebutkan tentang biografi orang-orang saleh, maka pada saat itu turunlah rahmat Allah. Itu maksudnya apa? Yaitu majelis ilmu yang di sana disampaikan tentang biografi para ulama supaya menjadikan contoh bagi kita, maka itu termasuk menyebabkan kita selamat dari laknat Allah, dan itulah yang dikatakan oleh para ulama, yaitu menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadiri pengajian, maka akan didoakan oleh ikan. Dalilnya apa? Talabul ilmi fardhah. Mencari ilmu adalah wajib ala kulli muslim, atas setiap orang muslim laki-laki. Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya mencari ilmu itu, pencari ilmu itu, yastaghfiru lahu, memintakan ampun bagi dia, kullu syai', segala sesuatu, hattal hitani. Nah, ini semestinya nih ya. Kenapa kok nu, ini mungkin salah. Hattal hitani, sampai ikan-ikan fil bahri, di laut-lautan, itu juga memintakan ampun bagi pencari ilmu, tapi maksudnya adalah ilmu syar'i. Kalau ilmu kimia nggak masuk, ilmu matematika nggak masuk. Tapi hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya segala sesuatu memintakan ampun bagi kita. Kenapa? Dulu sudah saya sampaikan jawabannya, nggak usah diulang-ulang lagi. Baik, kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, talabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu adalah fardu atau wajib. Cuman para ulama mengatakan bahwasanya fardu itu ada dua macam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu yang wajib untuk setiap manusia muslim, ada yang fardu yang tidak wajib untuk semuanya. Tapi kalau sebagian sudah mencari ilmu itu, berarti yang lain-lainnya tidak mencari ilmu itu nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ilmu yang fardhah, yang fardu ain? Para ulama mengatakan ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang kita butuhkan untuk bisa melaksanakan ibadah yang wajib bagi kita. Kita wajib untuk sholat 5 waktu, berarti kita wajib untuk mempelajari ilmu bagaimana cara sholat yang benar sesuai sunnah Nabi. Yang tidak mempelajari ilmu tentang tata cara sholat sesuai sunnah Nabi, berarti dia berdosa. Oh, saya sudah sholat terus, Ustaz. Meskipun kamu sudah sholat terus, tapi kalau nggak mempelajari bagaimana cara sholat Nabi, ya tetap berdosa. Sholatnya berpahala, tapi meninggalkan belajarnya ini berdosa.
Orang sudah kaya, sudah bisa haji, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu tentang haji. Kita yang belum bisa haji ini tidak wajib. Tapi nanti kalau sudah kaya, punya duit untuk ibadah haji, pada saat itu adalah wajib untuk mencari ilmu fikih haji. Kemudian pelajaran yang kedua di sini dikatakan muslimin, laki-laki yang muslim. Apakah perempuan muslimah tidak wajib mencari ilmu? Jawabannya adalah tetap wajib juga. Jadi meskipun dikatakan muslim artinya adalah lelaki muslim, tapi perempuan muslim sudah tercakup juga. Dalilnya apa? Sudah berulang-ulang saya sebutkan, tapi disebutkan lagi supaya apal dalilnya, supaya melontok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innan nisa, sesungguhnya para cewek itu adalah syaqaiqur rijal, itu saudari kandungnya para cowok. Artinya apa? Nabi kita, Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu adalah bapak kita, itu adalah bapak seluruh manusia. Sehingga ada laki-laki, ada perempuan, itu bapaknya satu, ibunya satu, Adam dan Hawa. Maka dikatakan sebagai syaqaiq. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini dalam rangka untuk menegaskan bahwa hukumnya laki-laki dengan wanita dalam Islam itu sama. Laki-laki wajib begini, perempuan juga wajib begini. Laki-laki tidak boleh begini, maka wanita juga nggak boleh begini. Kecuali hukum-hukum tertentu yang dibedakan oleh Islam. Selama tidak ada pembedaan, berarti hukumnya sama persis, plek, tidak ada bedanya. Kemudian ada hadis yang terkenal di Indonesia yang mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini tidak ada dalilnya yang sahih, tidak ada. Jadi kalau ada hadis berbunyi wa muslimatin, ketahuilah hadis itu hadis yang dhaif atau palsu. Tidak ada hadis yang sahihnya. Maka sudahlah, nggak usah ditambahi muslimatin, karena Nabi cuma bersabda sampai muslimin saja. Tapi harus kita jelaskan bahwasanya muslimatin juga sudah masuk di dalam kata-kata muslimin. Maka pertama, kita selamat dari hadis yang dhaif. Yang kedua, kita bisa menjelaskan makna muslim ini kepada umat. Ya. Maka lebih baik tidak usah ditampilkan kata-kata muslimatin itu, meskipun sudah terkenal. Baik, kemudian hadis berikutnya. Ini sudah jam 9:07, maka hadis ini adalah hadis terakhir yang saya bacakan. Setelah itu dibuka tanya jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha auha ilayya, Allah sudah menurunkan wahyu kepada saya, annahu bahwasanya man salaka maslakan, siapapun yang menempuh sebuah jalan fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, sahaltu, kupermudah lahu bagi dia tariqal jannah, jalan menuju jannah. Wa man salabtu karimataihi, dan barang siapa yang salabtu, aku cabut karimataihi, kedua barang mulianya, yang adalah kedua matanya, dicabut, yaitu dijadikan apa? Buta. Atap tubuh, aku akan memberikan balasan kepada dia alaihima, atas ganti dari keduanya al-jannah, dengan jannah. Sebagian ulama mensyaratkan harus sabar. Artinya kalau sudah sabar ya nggak dapatkan fadilah ini. Wa fadlun, dan suatu tambahan fi ilmin, dalam ilmu, khairun, lebih baik, min fadlin, daripada tambahan fi ibadatin, dalam ibadah. Hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya ternyata auha ilayya, wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak harus menjadi Al-Quran. Ada wahyu yang menjadi Al-Quran, ada wahyu yang menjadi hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya ternyata wahyu itu datang kepada Nabi pagi sore tiap hari. Nabi mengatakan, Ya'ti, ini datang kepada saya khabarus sama, kabar dari langit, yaitu wahyu, sobahan wa masaan, pagi dan sore atau tiap hari. Tapi kan ternyata Qur'annya kan nggak nambah-nambah, Pak, ya 30 juz itu saja. Nah, berarti ada wahyu yang tidak dimasukkan dalam Qur'an, tapi menjadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua, salaka maslakan, menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu. Apa yang dimaksud menempuh sebuah jalan? Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah jalan itu ya jalan yang kita ijak-ijak itu ya, kita injak-injak itu, kita tempuh itu. Jalan apa? Tafsir yang kedua, salaka maslakan, maksudnya adalah menempuh sebuah cara yang dengan cara itu dia bisa mendapatkan ilmu. Ya, menghadiri pengajian, mendengarkan ceramah, kemudian membaca kitab dan sebagainya, itu semuanya namanya adalah salaka maslakan. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran bahasa Arab nih. Asabtuhu, kata-kata asabtuhu itu dari kata-kata sawabun, artinya adalah balasan. Itu sama dengan jazaun, artinya juga balasan.
Cuma ternyata di dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah mengatakan setiap ada sinonim atau persamaan kata itu pasti ada perbedaan antara keduanya. Nah, perbedaannya apa? Kalau thawabun ini selalu digunakan untuk balasan-balasan yang baik-baik. Tapi kalau jazaun ini bisa digunakan untuk balasan yang baik maupun yang buruk. Ada orang mencuri, kemudian ketangkap oleh saya, maka saya balas dengan bogem mentah. Ini namanya bukan thawabun, tapi apa? Jazaun. Karena bogem mentah itu nggak enak. Kalau enak namanya thawabun. Kalau seperti tetangga saya di Nguruki, konon wallahu alam diceritakan kepada saya, tapi saya belum pernah ketemu dengan tetangga ini. Diceritakan bahwa dia, ini orang kaya Pak ya, ada pencuri datang ke rumahnya, konangan sama dia. Maka dia ambil satu black roti, kemudian katakan, kamu nggak usah mencuri, haram hukumnya. Ya. Kamu itu mencuri kenapa? Lapar mobil ini black, bawa pulang sana, nggak usah mencuri. Akhirnya pencurinya tadi tidak jadi mencuri, pulang. Ini namanya adalah apa? Thawabun ya, balasan yang baik. Jadi mau mencuri nggak dibogem tapi malah kasih roti. Ini kan halal, ini kan enak ya. Ini thawabun. Dan kemudian terakhir pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya tambahan dalam masalah ilmu lebih baik daripada tambahan dalam masalah ibadah. Maksudnya apa? Ilmu yang sifatnya sunnah untuk kita cari itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat yang bersifat sunnah juga. Ada orang dari jam 8 tadi sampai jam 9 hadir di majelis ini. Ada juga orang yang jam 8 sampai jam 9 nggak mau hadir di sini, tapi maunya sholat tahajud di rumah. Karena khawatir kalau tidak sholat tahajud sekarang nanti nggak bisa bangun. Nah, orang yang tahajud di rumah tadi itu dibandingkan dengan yang hadir di sini, ini lebih utama yang hadir di sini. Yang mengatakan Nabi, khairun lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa menghadiri majelis ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah? Kenapa, Pak? Para ulama mempunyai sebuah kaidah, al-khairul muta'addi afdal minal khairil lazim. Al-khairul muta'addi, kebaikan yang bersifat menyebar, afdal, lebih utama minal khairil lazim, daripada kebaikan yang tidak menyebar. Kalau kita sholat, itu kebaikannya untuk pribadi kita sendiri saja. Istri kita nggak dapat kebaikannya, anak kita juga nggak dapat. Tapi kalau orang mencari ilmu, sudah dapat ilmu, nah ini pasti akan disampaikan kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain. Mendapatkan ilmu, sampaikan kepada istrinya. Ternyata ngaji pada subuh itu pahalanya lebih baik daripada infak 400 juta untuk merdekakan budak. Nyampaikan ini adalah apa? Al-khairul muta'addi, kebaikan yang menyebar. Karena itu, kaidah ini, kelebihan dalam masalah ilmu lebih baik daripada kelebihan dalam masalah ibadah, ini tidak akan berfungsi apabila kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ilmu yang sudah kita dapatkan, kita pendam tok dalam otak, ya. Nggak diamalkan, nggak disampaikan, itu nggak berlaku, di sini nggak berlaku. Karena berarti ilmu itu berlakunya adalah lazim, ya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk pribadi kita saja, tidak bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Tapi kalau ilmu kita amalkan, orang kemudian melihat, kemudian dia mengikuti apa yang kita amalkan itu, nah itulah yang disebut sebagai al-khairul muta'addi, kebaikan yang menyebar. Karena itu, sebagai penutup dari majelis ilmu kita pada malam hari ini, marilah ilmu yang sudah kita pelajari selama ini kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak menghadiri majelis ilmu kita ini. Kemudian bab selanjutnya, Ustadz muda gadungan, ya, mudah-mudahan saya tidak termasuk di sini, ya. Karena saya ini masih muda juga, tapi mudah-mudahan bukan gadungan gitu ya. Gadungan itu yang bagaimana? Yang asohir. Asohir itu yang kerdil ilmunya, ya. Ditanya dalil nggak paham, ya. Quran artinya apa, tafsirnya apa nggak paham. Hadis isinya apa juga nggak paham. Itu asohir namanya. Tapi pintar ngomong, ya. Sering muncul di televisi, tapi dalil nggak paham. Quran hadis nggak paham, itu namanya asohir. Kemudian ilmu atau ibadah yang lebih diutamakan, itu sudah kita jawab tadi ya. Ngaji terus sampai menjadi kiai atau menjadi ulama, ini juga ada dalilnya. Kemudian setelah belajar harus mengajar, jangan disimpan tok. Ya. Karena kalau disimpan tok tanpa diinfakkan, itu kata Nabi seperti simpanan yang tidak pernah diambil untuk diinfakkan. Artinya apa? Manfaatnya nggak akan. Terus kesimpulan dan saran, itu nanti silakan dibaca sendiri masing-masing di rumahnya. Ya, saya sarankan mudah-mudahan buku yang tadi nanti dibagikan itu bisa dibaca dari A sampai Z-nya, ya, dipelajari isinya, karena itu bukan tulisan saya, tapi itu adalah
sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tidak ada pertanyaan kayaknya Pak ya? Karena Iya. Iya. Bagaimana mengkompromikan? Ya, pertanyaan yang sangat baik dan saya suka pertanyaan yang kritis-kritis seperti ini. Pertama, kita harus paham bahwasanya hadis Nabi yang sahih itu tidak bertentangan. Sehingga kalau ada hadis yang sahih, yang lainnya juga sahih, kelihatannya bertentangan, itu hanya kelihatannya saja. Ya. Maka harus dikompromikan. Komprominya bagaimana? Dalam hadis yang sahih, para wanita mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innar rijal ghalabuna 'alaika." Wahai Rasulullah, sesungguhnya para laki-laki itu mengalahkan kami dalam majelis ilmu Anda. Maksudnya apa? Majelis ilmunya Nabi itu sudah dihadiri oleh para sahabat sampai full, sehingga para wanita itu tidak bisa untuk menghadiri majelis ilmu juga. Sehingga kalau mereka ikut dalam majelis ilmu tadi, itu akan jaraknya antara laki-laki dengan perempuan sangat mepet sekali, ya, sehingga mereka tidak menghadirinya. Maka Rasulullah mengusulkan, ya sudah, silahkan kalian menetapkan waktu kapan, kemudian di rumahnya siapa, nanti saya akan datang ke situ untuk mengajarkan ilmu. Akhirnya mereka bersepakat seperti itu. Sehingga tetap saja hukumnya bahwasanya menghadiri majelis ilmu di masa Nabi itu boleh bagi kaum perempuan maupun laki-laki, hanya saja karena saking banyaknya orang sehingga para sahabat wanita itu biasanya tidak hadir di situ, tapi mereka punya majelis khusus. Ada lagi? Pernah dengar istilah al-ilmu milmani, ilmu qalbi, wal ilmu kalam. Itu hadis atau? Iya. Al-ilmu ilmani, apakah hadis ataukah bukan? Mari kita lihat di dalam Maktabat Syamilah. Al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Fa'ilmun fil qalbi, ada ilmu di dalam hati. Fadzalikal ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Karena kalau sudah menancap di hati, pasti akan diamalkan. Wa ilmun 'alal lisan, ada juga ilmu yang bisa diucapkan tok, pintar ngomong. Fadzalika hujjatullah 'ala bani Adam. Maka itu justru merupakan alasan Allah untuk menyiksa Ibnu Adam. Kamu sudah tahu ilmu ini, kamu sudah bisa mengucapkannya, tapi kok nggak diamalkan? Ya? Maka sebenarnya yang paling bahaya itu yang ngomong sebenarnya Pak. Tapi karena orang yang punya ilmu kalau nggak ngomong itu juga dosa, ya terpaksa ngomong juga. Ya, serba salahnya memang. Ya. Nggak ngomong dosa, ngomong nggak diamalkan juga dosa. Ya maka intinya ya harus diamalkan. Gitu. Hadis ini hadis yang mursal. Mursal itu derajatnya apa? Dhaif. Jadi kesimpulannya hadis ini hadis yang dhaif, sehingga paling baiknya kalau kita menyampaikan al-ilmu ilmani, nah ini jangan dikatakan sebagai sabda Nabi. Katakan saja ini nasihat ulama gitu aja. Ada riwayatnya dari Nabi, tapi bukan sabda Nabi. Ya. Karena kalau kita menetapkan sabda Nabi, padahal itu hadis yang dhaif, itu tidak diperbolehkan oleh para ulama radhiyallahu ta'ala. Cukup? Kalau cukup, monggo silahkan dinikmati makanannya ya, sebagai penghilang rasa ngantuknya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta